Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore kepada mahasiswa yang mengikuti mata kuliah PBO hari ini. Hari ini adalah pertemuan kita yang keempat, yaitu string method. Jadi string method sebenarnya ada 5, tapi saya pecah-pecah dulu. Jadi di pertemuan keempat ini kita hanya membahas upper, lower, dan equals ya. Outline-nya hanya ada 5 ya. Pertama, kegunaan string method. Kemudian ada 5 string method. Apa aja tadi yang saya jelaskan. Nanti saya cuma kasih gambarannya aja. Karena ini kita akan membahas string method sebanyak 3 kali pertemuan ya. Kemudian ada format penulisan. Keempatnya ada contoh coding. Dan terakhir adalah praktikum menggunakan coding di Visual Studio. Baik, poin pertama itu adalah string method ya, str ya, atau string. Kegunaan string method yaitu satu, menampung teks. Kedua, setelah ditampung dia memiliki metode atau fungsi untuk memanipulasi string itu sendiri ya. Jadi itu aja sih fungsinya. Berikutnya adalah 5 string method ya. Pertama ada toUpper, merubah huruf bukan merubah menjadi huruf besar ya. Maksudnya di sini merubah menjadi huruf kapital ya. Kemudian toLower yaitu merubah menjadi huruf tidak kapital ya. Kemudian equals artinya membandingkan, memeriksa apakah dua string ini sama. Nah, ini yang akan kita bahas yang warna biru. Tapi saya akan juga menyinggung metode yang lainnya, yaitu content, yaitu memeriksa apakah karakter tersebut terdapat dalam string. Content kayak mengandung gitu ya, apa enggak? Misalnya ada Ruby, di dalam Ruby itu ada enggak kata-kata atau huruf OB ya. Jadi kita melihat apakah OB itu terkandung di dalam Ruby ya. Kemudian replace artinya menggantikan karakter dengan yang lainnya. Misalnya ROBY akan digantikan menjadi ROBI ya. Y jadi I. Seperti itu ya, menggantikan. Kemudian substring adalah mengambil bagian dari string, di mana posisi awal pasti dari 0 ya. Jadi misalnya ROBY, sebenarnya itu kan ROBY itu terdiri dari 4 huruf ya. Tapi R itu bukan dimulai dari angka 1, tapi dari 0. Seperti itu. Nanti saya jelaskan lebih detailnya. Ya. Mulai dari format penulisan toUpper dulu. Jadi cara penulisannya pertama ada tipe data, kemudian ada variabel, diikuti dengan titik simbol ya, dan kata kunci metodenya yaitu toUpper. Sampai seperti ini. Ada string tipe data, kemudian nama, ini variabel bebas ya, boleh nama 1, boleh orang, terah lah ya, anggaplah ini variabel nama sama dengan ini ya, format pertama langsung memberi nilai ini adalah variabel biasa aja ya. Ada tipe data, variabel, dan ada nilainya, ada value-nya. Kemudian kita akan merubah Rambo ini menjadi kapital. Berarti kita menggunakan string method yaitu toUpper. String nama variabelnya adalah nama besar yang menggunakan metode toUpper sama dengan nama ini adalah variabel nama yang ini yang nilainya adalah Rambo. Kita ambil doodle dulu di sini. Oh, nggak ada coretannya. Oh, ini dia. Ada ya. Nah, ya. Jadi ini adalah variabel. Jangan warna ini ya. Ada nggak? Oh, oke lah. Jadi ada nama variabel dari toUpper, namanya nama besar. Kemudian nama di sini adalah variabel dari variabel biasa di sini ya. Seperti itu ya. Dengan nilainya adalah Rambo. Jadi kita akan merubah Rambo dengan tidak huruf kapital menjadi huruf kapital. Ya, pertanyaan, apa nilai yang ditampung variabel nama besar? Berarti nama besar menjadi nilainya adalah Rambo with capital font. Seperti ini ya. Nah, seperti itu hasilnya ya. Ini hapusnya mana ya? Rest all. Nah, seperti itu. Kemudian di slide berikutnya, format penulisan toLower. Tadi toUpper ya, kapital, kemudian toLower atau huruf yang tidak kapital. Caranya sama seperti tadi ya, ada tipe data, kemudian ada variabel, bisa dihapuskan. Mana hapusnya ya? Erase all. Ya, jadi terbagi 3. Pertama ada tipe data, kemudian ada variabelnya,
dan metode string itu sendiri. Seperti ini ya. Tadi kita buat satu variabel tipe data string dengan nama nilainya adalah Rambo. Ini akan kita rubah menjadi non kapital. String nama kecil, ini nama variabel dari to lower. Ya, bebas ya. Kemudian sama dengan nama. Nama tadi apa nilainya? Adalah Rambo dengan huruf kapital. Kita gunakan di sini adalah string method to lower. Jadi pertanyaan apa nilai yang ditampung oleh nama kecil? Ya pasti dia akan merubah Rambo besar, ini dia, menjadi Rambo tanpa huruf kapital. Seperti itu ya. Kemudian next dulu. Ada penulisan equals. Jadi kita sudah lakukan upper, lower, dan equals. Nah, equals itu adalah membandingkan apakah string itu sama atau tidak. Misalnya saya buat di sini variabel ada 3, ada nama 2, ada nama 3. Berarti kita mempunyai 3 variabel dengan semua tipe datanya adalah string. Benar ya? Tapi nilainya adalah ini ya. Nilainya adalah Joko. Huruf kecil semua itu di nama 1. Joko itu di nama 2, huruf kecil semua. Dan nama 3-nya adalah Joki. Jadi, saya ulangi ya, kita mempunyai 3 variabel, yaitu nama 2, dan nama 3, yang semuanya tipe datanya adalah string. Tapi nilainya berbeda ya. Kita akan membandingkan masing-masing variabel nama 2, dan nama 3. Caranya seperti ini, cara penulisannya ya. Ada nama titik equals ya. Maksudnya apa? Berarti nama di sini adalah namanya sih. Ya, seperti ini. Nilainya adalah Joko, benar ya? Apakah sama dengan nih equals ini artinya sama dengan ya? Apakah nama sama dengan nama 2? Ya, kita lihat aja nilainya ya. Kalau nama tadi Joko, kemudian nama 2 adalah Joko, maka hasilnya adalah true atau false? Pasti jawabannya true ya. Jadi nama dan nama 2 adalah true. Berikutnya kita akan membandingkan nama, ini dia, nama sama dengan Joko, titik equals ya. Apakah nama sama dengan nama 3? Ya. Kalau hasilnya benar maka jawabannya true, jika tidak maka false. Nama doang ya, tanpa ada angka, nama sama dengan Joko, nama 3 sama dengan Joki, maka hasilnya adalah false, tidak sama dengan, seperti itu. Next, diskusi. Kira-kira metode to upper, to lower, dan equals digunakan untuk apa di dalam program? Ya, kira-kira apa yang digunakan? Penggunaan password ya. Contohnya seperti ini. Kita login menggunakan email ya, yang sering terjadi itu, yang sering kita lakukan di dunia maya. Kira-kira dengan menuliskan R Robi ya, dengan R besar dan R kecil, kira-kira bisa login nggak kalau kita pakai email? Jawabannya bisa ya, walaupun sebenarnya ini berbeda ya. Nanti saya coba perlihatkan kalau pada codingan R besar dan R kecil itu sebenarnya nggak terima secara coding ya, karena secara secara simbol secara coding data ya, R itu mempunyai coding, R besar R kapital itu mempunyai kode sendiri dan R kecil mempunyai kode sendiri ya. Itu pasti tidak sama dengan. Lantas bagaimana pada internet kok bisa Robi dengan R kapital dan Robi dengan R kecil itu bisa login di website? Jawabannya menggunakan fasilitas to upper dan to lower. Nah, nanti saya akan praktekkan pada coding ya. Jadi sini saya akan menjelaskan hanya materi dulu. Question. Pada contoh di atas, apakah user bisa login jika menggunakan Robi R kapital atau Robi R kecil dengan kondisi password benar? Pasti bisa ya. Kalau pada email ya. Apakah Robi sama dengan Robi? Kalau berbeda, kenapa bisa login? Sebenarnya ini tidak sama dengan. Nah, yang saya tanya tadi. Kenapa bisa login walaupun R kapital dan R kecil itu berbeda? Ya. Next slide lagi. Ya. Coding ya. Ada coding? Nah, ini contoh codingan ya. Contoh codingan, ada private string ya. Kemudian validasi email saya buat. Ini saya bahas coding aja lah nanti ya, di coding. Jadi ini saya kasihkan aja slide-nya, kalian baca dulu ya. Karena lebih detailnya nanti lebih detailnya memang di coding ya. Oke, praktikum. Oke. Saya rasa materinya nggak ribet ya, cuman berapa menit slide-nya. Di video berikutnya kita akan masuk tentang pembahasan coding.
cukup dulu ya video yang ini, kita akan beralih ke video coding.